Wildan, Raffi, Tigris, Farid, Kamilia, Altof, Muhammad Faiz, Abijar ya teh, Muhammad Abijar gitu. Ya, sip. Gevira, tujuannya nyalain kamera itu untuk merasa, kalau kita merasa ingin dihargai kan harusnya menghargai orang juga ya. Nah, kalau kalian menyalakan kamera itu sama aja dengan menghargai orang lain. Karena orang lain pun menyalakan kameranya. Ya, kita biar merasa saling dekat satu sama lain gitu ya. Oke, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anak atas kehadirannya pada Google Meet kita kesempatan ini ya, pada hari Kamis tanggal 12 Agustus 2021 dengan penuh semangat untuk mencari ilmu. Seperti yang sudah Ibu sampaikan pada GCR tadi pagi, bahwa pada kesempatan ini kita melakukan Google Meet ini untuk presentasi kelompok ya, atas tugas-tugas yang sudah Ibu berikan sebelumnya. Mengenai ada 5 soal di sana ya yang ditugaskan secara kelompok dan kalian sudah mengerjakannya semua kelompok. Ibu lihat sudah ada perwakilannya yang mengirim ke GCR. Adapun beberapa anak yang belum mengirim mungkin dikarenakan kendala tidak bisa mengirimnya gitu karena belum tahu. Nah, Ibu harapkan seperti halnya di kelas 7G, nah 7H juga Ibu harapkan teman-teman itu peduli dengan teman yang lain ya. Jadi kalau ada yang kesulitan itu mohon untuk kalian membantu. Ditanya temannya, kenapa belum? Kata Ibu, kamu belum. Dijapri aja ya, bisi maluan kalau di grup mah. Kenapa kamu belum, ada kesulitan apa? Mau aku bantu nggak gitu. Ditawarkan bantuannya ya. Supaya tidak ada kendala. Karena ketika satu kelompok nilai yang masuknya hanya 2 orang atau 3 orang, nanti nilai keseluruhannya jadi turun. Ya, itu akan berimbas ke nilai kelompok juga. Walaupun nilainya 100, kalau dari 6 orang yang mengirimkan hanya 3, yang 3-nya terkendala nggak bisa ngirim, otomatis nilai yang 300 ini untuk 6 orang ya. Mau nggak nih kayak gitu. Jadi tolong bantu temennya yang belum bisa. Bahkan jangankan dengan teman satu kelompok, untuk teman lain yang beda kelompok pun lillahi ta'ala ya, kita bantu mereka untuk gimana caranya supaya tidak terkendala lagi dalam pengiriman tugas ke Google Classroom ya. Jadi Ibu tuh sudah enggak, kalau bisanya sekarang ke depan tidak ada lagi siswa yang mengirim di WA atau di WhatsApp ya, karena kapasitas memori HP Ibu juga terbatas, beda dengan Google Classroom unlimited ya. Mau nampung berapa giga pun Google Classroom itu muat-muat aja gitu. Jadi kalian kalau misalkan ada tugas nanti bikin video atau apa, bisa ngirimnya langsung ke Google Classroom gitu ya. Untuk yang pertama sekarang ini kita akan langsung saja ke presentasi kelompok. Dari mulai 7G, 7H ada yang mengajukan dulu sebelum Ibu tunjuk. Ada yang berani kelas 7G siapa yang mau pertama kali menyampaikan tugas kelompoknya? Kalau enggak Ibu tunjuk nih. Siap ditunjuk? Oke. Ibu juga menunjuk berdasarkan jawaban kalian ya, yang memang menurut Ibu kayaknya cukup diwakili satu kelompok deh, karena waktunya juga biar Ibu bisa langsung ke sekolah sekitar jam 9.40 ya. Jadi ada 20 menit untuk kita presentasi kelompok. Untuk kelas 7G diwakili oleh kelompok Agnia dan teman-temannya dipersiapkan. Kalau untuk yang dipresentasikan biar Ibu yang presentasikan dari sini ya. Nah, kalian yang menyampaikan
ide-ide kalian. Boleh oleh satu orang. Maaf, itu suaranya nggak kecil, Ibu nggak kedengaran. Suara ibunya kecil. Oke. Bentar ya. Masalahnya di mana nih? Bentar. Tes 1 2. Kedengeran nggak? Kedengaran, Bu. Jelas. Suaramu jelas. Oke, terima kasih. Tadi mungkin karena volume dari laptopnya yang kecil. Oke, langsung saja. Kelompok Agnia udah siap? Ini kelompoknya di satu-satu dulu. Perwakilan aja. Nanti yang lain untuk kelompok lainnya bisa kalian lihat, oh ternyata itu teh harusnya begitu jawabannya gitu ya, kalau seandainya ada kesalahan atau ini, atau boleh mendebat, Bu kalau saya jawaban itu teh gini gitu, tapi kok saya juga betul tapi beda. Nah nanti sama Ibu diluruskan kenapa bisa dibetulkan padahal sedikit beda misalkan ya. Ini kelas 7 Kak ternyata yang Ibu buka. Kalau kelas 7 sudah siap, Ibu minta kelompok yang nilainya 100 aja deh. Aisyah dan kawan-kawan ya. Iya, Bu. Mau presentasi dari sana atau mau Ibu bukakan aja ininya? Bisa Sama Ibu aja. Sama Ibu aja. Oke. Sudah ada. Oke. Nah ini nilainya sudah terlihat ya, 100. Berarti tidak ada kesalahan dalam pengerjaan tugasnya. Silahkan Aisyah untuk menceritakan siapa aja anggota kelompoknya, kemudian jawaban dari masing-masing pertanyaannya silahkan disampaikan. Boleh bergantian dengan teman kelompok lainnya, ya dengan teman sekelompok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah Gaida Syakira, perwakilan dari kelompok 2 kelas 7. Kelompok 2 anggotanya Saskia Azahra, Kezia, Najla Alifa, Haura Elia, dan juga Cekas. Permasalahan nomor 1. Jelaskan pembagian bilangan asli. Bilangan asli terbagi menjadi 1. Bilangan prima dan juga bilangan komposit. Nomor 2. Apa yang dimaksud dengan bilangan prima? Bilangan prima adalah bilangan yang tepat memiliki 2 faktor dan bilangan yang dapat dibagi oleh 1 dan bilangan itu sendiri. Contoh bilangan prima adalah 3. 3 hanya bisa dibagi oleh 1 dan 3. Bilangan prima yang kurang dari 50. 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, dan 47. Di sini ada pertanyaan nggak dari teman kelompok lain dulu? Boleh sifatnya menguji, boleh menyanggah, ya silahkan. Silahkan yang mau bertanya, takutnya ada yang belum jelas. Oh, kalau 2 masuk bilangan prima tuh? Oke, itu pertanyaan Wendy. Gimana Aisyah mau dijawab? 2 bukan bilangan prima. Apakah 2 bilangan prima katanya? 2 bukan termasuk bilangan prima. Yakin? Tadi di sini ada 2 nggak Aisyah? Ada tuh. Ada ya? Ada Bu, tadi ketutup sama itu tanda-tanda. Iya, nggak terlihat ya. Ya, Oke, tadi pertanyaan Wendy Aisyah. Mohon diulang Wendy pertanyaannya. Ya, maaf, tadi 2 termasuk ke dalam bilangan prima. Ada pertanyaan lain? Cukup jelas ya Wendy ya. Kenapa 2 disebut atau termasuk ke dalam bilangan prima? Karena 2 memiliki 2 faktor, yaitu 1 dan 2. Oke, itu ya. Jadi
Kalau kita ingin ngecek suatu bilangan masuk ke prima atau enggak, kita cukup lihat faktornya ada berapa gitu ya. Kalau faktornya hanya 2, berarti dia merupakan bilangan prima. Dan tahu nggak bahwa 2 itu satu-satunya bilangan genap yang merupakan bilangan prima. Gitu ya. Dan ada lagi bilangan ganjil. Tidak semua bilangan ganjil prima ya. Ada contoh bilangan ganjil yang bukan prima, apa contohnya? 9, Bu. 1 bukan ya. Kenapa 1 enggak prima? Karena 1 tidak memiliki 2 faktor. Betul sekali Aisyah. 1 bukan bilangan prima karena faktornya cuma 1, yaitu 1 ya. Iya. Terus apalagi tadi 9 ya? Iya. 9 juga ganjil tapi bukan prima. Kenapa? Karena memiliki lebih dari 2 faktor, yaitu 3, 1, dan 9. Betul sekali. Ya, cukup jelas ya. Wendy cukup jelas. Nanti kalau ada ulangan tentang bilangan prima, ada pertanyaan-pertanyaan tentang bilangan prima, kalian bisa dengan pasti menjawab tanpa ragu-ragu ya. Bahwa apa saja bilangan prima itu, apakah suatu bilangan prima atau tidak. Jadi kalian bisa dengan percaya diri untuk ngecek dulu faktornya ada berapa gitu ya. Setelah dicek ternyata faktornya hanya 2, berarti dia termasuk bilangan prima. Oke, selanjutnya yang berikutnya permasalahan nomor 3. Apa yang dimaksud dengan bilangan komposit? Bilangan komposit adalah bilangan asli yang memiliki lebih dari 2 faktor prima. Contoh bilangan komposit adalah 6, karena 6 memiliki lebih dari 2 faktor, yaitu 2, 3, dan 6 itu sendiri. Bilangan komposit yang kurang dari 50. 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 40, 42, 44, 45, 46, 48, dan 49. Capek ya semua disebutin. Aisyah, ibu ingin sedikit aja ya, takutnya Aisyah salah pengertian tentang faktor dari 6. Tadi Aisyah menyebutnya 2, 3, 6. Ada satu yang nggak kesebut ya? Berapa faktor dari 6? Satunya nggak kesebut sama Aisyah, ya lupa. Karena untuk ngecek dari faktor dari suatu bilangan kan kata ibu ada beberapa cara ya. Salah satunya dengan ngecek 6 itu perkalian berapa dengan berapa. Berarti kalau 1 dengan 6, berarti 1 dan 6 masing-masing faktornya. Ya, 6 juga perkalian 2 dengan 3, berarti 2 dan 3 juga faktornya gitu. Sehingga faktor dari 6 ada 4 buah faktor gitu ya. Oke, terima kasih Aisyah. Masih mau dilanjutkan oleh Aisyah atau ada teman kelompok yang mau membantu untuk penjelasan berikutnya? Aisyah siapa aja tadi teh kelompok Aisyah teh? Saskia, Kezia, Najla, Ceka, sama Haura. Siapa tuh di antara itu yang berkapasitas untuk menyampaikan di sini? Najla mungkin, Bu. Yuk, Najla, silahkan Najla. Ayo Najla untuk melanjutkan pembahasan nomor 4 dan 5 ya, tinggal 2 lagi kan ya? Aisyah sama Aisyah dulu aja, akunya kurang jelas soalnya pakai HP. Oh, dilanjutkan aja sama Aisyah. Iya Bu, soalnya aku pakai HP kayak kurang jelas gitu. Oke. Ya silakan Aisyah, lanjutkan saja. Baik Bu, pembahasan nomor 4. Buktikan sifat komutatif tidak berlaku pada operasi kurang pada bilangan bulat. Nah, jadi suatu operasi pada bilangan bulat sifat komutatif A pagar B sama dengan B pagar A. Sebagai contoh, kita akan mengambil 2 sembarang bilangan bulat, yaitu 15 dan juga 5. 15 dikurangi 5 sama dengan 10, tetapi jika 5 dikurangi 15 itu sama dengan negatif 10. Kesimpulannya, sifat komutatif tidak berlaku pada pengurangan bilangan bulat karena hasil pertukaran pada bilangan tersebut operasinya tidak menghasilkan nilai yang sama. Ya, kalau tidak ada pertanyaan lagi, kita lanjutkan ke
Pertanyaan terakhir untuk kelompok Aisyah ya. Buktikan sifat komutatif tidak berlaku pada operasi bagi pada bilangan bulat. Karena seperti tadi, sebagai contoh, kita akan mengambil dua sembarang bilangan bulat, yaitu 10 dan juga 2. 10 dibagi 2 sama dengan 5. Tetapi, jika 2 dibagi 10 itu sama dengan 0,2. Jadi, tidak bersifat komutatif karena hasil pertukaran bilangan terhadap operasi tersebut tidak menghasilkan nilai yang sama. Nomor 5. Mengapa operasi bagi tidak tertutup pada bilangan bulat? Suatu operasi hitung pada suatu himpunan bilangan dikatakan tertutup jika operasi antara sembarang dua bilangan bulat merupakan anggota dari suatu himpunan bilangan. Hasilnya merupakan anggota himpunan bilangan itu juga. Pada operasi pembagian bilangan bulat tidak tertutup karena terkadang pembagian bilangan bulat hasilnya bukan bilangan bulat itu lagi. Misalnya, 10 dibagi 4 sama dengan 2,5. 2,5 bukan bilangan bulat tetapi bilangan pecahan desimal. Luar biasa sekali ya uraian dari kelompoknya Aisyah. Sangat perfect ya. Ibu nilai 100. Karena memang sesuai dengan petunjuk dari ibu, mengambil acuannya ke video juga ya. Jadi tidak sampai salah pengertian pada saat ibu meminta pembagian dari bilangan asli. Maksudnya pembagian dari bilangan asli itu bukan operasi bagi yang dimaksud ya. Tapi yang ibu maksud itu bilangan asli itu terdiri dari apa saja yang tidak saling berpotongan. Tadi kata Aisyah apa? Ada 3 kelompok ya dari bilangan asli itu pengelompokannya. Oh iya. Ya makasih Suhail ya. Jadi sekarang udah lurus ya, pengertiannya udah sama bahwa pembagian atau pengelompokan bilangan asli itu terdiri dari 3 kelompok yang tidak saling berpotongan. Yaitu 1, kan 1 tidak dimiliki di prima, juga tidak dimiliki di komposit. Kemudian yang kedua prima juga tidak dimiliki oleh kelompok 1 dan juga tidak dimiliki oleh komposit. Yang terakhir komposit. Anggota-anggota komposit tidak ada di prima dan tidak ada di 1. Itu ya yang dimaksud dengan pengelompokan dari bilangan asli. Tapi yang tadi salah pengertian karena memang tidak melihat videonya, mengacu dari kalimat pembagiannya. Jadi bukan salah kalian saja, itu juga termasuk salah satunya salah ibu ya dalam menyampaikan istilah kurang jelas. Ya, itu juga mungkin kesalahan ibu. Kita lanjutkan. Terima kasih untuk kelompok Aisyah. Kita kasih applause ya untuk kelompok Aisyah. Kita coba masuk ke kelompok kelas 7G. Ibu ingin ada perwakilannya. Siapa nih yang mau berani maju? Oh, Agnia Raisan. Silahkan Agnia, kenapa? Itu Bu, tadi kan ada pertanyaan perwakilan buat dari kelas 7G. Ya, silahkan. Ada pertanyaan Agnia? Enggak, tadi maksudnya kata Ibu yang mau perwakilan dari Oh, 7G. yang mau presentasi maksudnya. Kirain mau menanggapi yang Aisyah. Oke. Dari kelas 7G, siapa yang berani? Agnia? Mau membawakan ini? Menyampaikan hasil kelompoknya ke teman-teman biar lebih jelas. Mungkin tadi sama Aisyah udah jelas, tapi jika dijelaskan lagi oleh Agnia akan lebih jelas lagi ya kita semua pemahamannya tentang apa yang sudah dikerjakan oleh teman kelompok kalian. Boleh silakan Agnia. Ibu share dulu ya pekerjaannya, bentar. Kelompok Agnia teh kelompok 1 ya. Oh ini udah ada yang turn in 3 orang, belum dibuka nilai, bentar ya. Ya, Ibu izin share screen lagi. Kali ini tugas kelompok dari kelas 7G, kelompok pertama ya, kelompok 1. Agnia dan kawan-kawan. Waktu dan tempat dipersilahkan. Ibu izin mikrofonnya Ibu tutup dulu ya, biar nggak ngeganggu yang presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Agnia Ayasa Akilah akan mewakili kelompok 1 dari kelas 7G yang beranggotakan Nazran, Heldis, Queenie, Abiza, dan Altof untuk mempresentasikan tugas matematika tentang bilangan prima, komposit, dan bilangan asli. Bilangan asli terbagi menjadi 3 bagian, yaitu 1
Satu, bilangan prima, bilangan komposit. Yang kedua, apa yang dimaksud dengan bilangan prima? Bilangan prima adalah bilangan yang tepat memiliki dua faktor. Sebutkan bilangan prima yang kurang dari 50. Di antaranya 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 30, 31, 47, 43, dan 47. Apa yang dimaksud dengan bilangan komposit? Bilangan komposit adalah bilangan yang memiliki lebih dari dua faktor. Sebutkan bilangan komposit yang kurang dari 50. Di antaranya adalah 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 32, 33, 35, 36, 38, 39, 40, 42, 44, 45, 46, 48, dan 49. Yang keempat, buktikan sifat komutatif tidak berlaku pada operasi kurang pada bilangan bulat. Sifat komutatif tidak berlaku pada operasi pengurangan bilangan bulat karena hasil pertukaran bilangan tersebut tidak menghasilkan nilai yang sama. Contoh, 7 dikurangi 3 menghasilkan 4. Hasilnya tidak sama dengan 3 kurang 7 sama dengan negatif 4. Buktikan sifat komutatif tidak berlaku pada operasi bagi pada bilangan bulat. Sifat komutatif tidak berlaku pada operasi bagi karena hasil pertukaran tidak menghasilkan nilai yang sama. Contoh, 2 dan 4 adalah dua bilangan bulat. 2 dibagi 4 sama dengan 1/2 atau setengah. Hasilnya tidak sama dengan 4 dibagi 2 yang hasilnya 2. Jadi sifat komutatif tidak berlaku pada operasi bagi bilangan bulat. Mengapa operasi bagi tidak tertutup pada bilangan bulat? Karena apabila bilangan bulat dibagi bilangan bulat, tidak semua hasil pembagian menjadi bilangan bulat. Contoh, 22 dibagi 10 hasilnya 2,2. Hasilnya bukan bilangan bulat, tapi menjadi bilangan desimal. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana teman-teman? Cukup jelas dengan apa yang disampaikan oleh Agnia? Jelas, Bu. Alhamdulillah ya. Bu, apakah 34 bilangan komposit? 34 bilangan komposit enggak? Soalnya tadi Agnia tidak menyebutkan. Oh, kelewat ya Agnia. Tadi 34 katanya tidak disebutkan. Coba kita lihat. Ada di ketiga berarti ada di sini. Mungkin terlewat ya Agnia ya. Tapi komposit enggak 34 Agnia? Oh iya benar. Terlewat di sini 34-nya ya. Oh iya. Masukkan itu ya Agnia. Oke. Jadi jawab dulu Agnia, itu 34 komposit enggak katanya? Ya tadi pertanyaan dari siapa? Cukup jeli ya. Dari Suhail? Oh, dari Wendy. Wendy cukup jeli ya, matanya hebat, bisa ngedeteksi, padahal tadi Agnia nyebutinnya cepet gitu. Langsung ketangkep ini, nggak kesebut. Oke ya. 34 termasuk komposit ya, karena apa? Alasan yang tepat untuk mengatakan bahwa 34 itu termasuk ke dalam kelompok komposit. Karena memiliki lebih dari dua faktor. Pinter. Karena 34 faktornya lebih dari 2. Kan selain 1 dan 34 dia bisa dibagi 2. Ya. 2 kali berapa supaya 34? Kali 17 ya. Jadi karena 17-nya udah prima, berarti udah nggak ada lagi faktor yang lain selain 1, 2, 17, dan 34. Ya. Ada lagi yang tadi tidak tersebut oleh Agnia? Cukup ya. Pokoknya prinsipnya Agnia menyampaikan sama dengan Aisyah bahwa bilangan komposit itu adalah bilangan yang memiliki lebih dari 2 faktor atau 2 pembagi.
Sedangkan bilangan prima adalah bilangan yang tepat memiliki 2 faktor. Dan kalau 1 ya cuman 1 faktor gitu ya. Jadi dalam bilangan asli itu ada bilangan yang punya 1 faktor yaitu 1, ada bilangan yang memiliki 2 faktor, tepat 2 faktor yaitu bilangan prima, dan ada bilangan lainnya selain bilangan 1 dan bilangan prima yang memiliki lebih dari 2 faktor yaitu bilangan komposit. Cukup jelas di sini anak-anak? Jelas banget, Bu. Oke. Kalian selanjutnya abis ini langsung masuk ke GCR, kerjakan latihan KPK EPB. Di situ soalnya ada 10 pilihan ganda. Tapi hati-hati karena kelas lain pun yang sudah diberikan soal-soal ini banyak yang nilainya enggak 100 ya, karena mungkin ceroboh memilih jawaban. Hati-hati ya. Kalau perlu kalian buka lagi PowerPoint yang Ibu berikan kemarin di hari sebelum ini, hari Selasa berarti. Ya, di pelajaran kelima, di pembelajaran kelima, kalian klik materi tentang KPK dan EPB, dipelajari dulu, atau bisa sambil dipelajari sambil mengerjakan ya, boleh. Ya, dipersilahkan untuk meninggalkan ruangan meeting ini. Dan untuk mengakhirinya, Ibu ucapkan terima kasih kepada semuanya, kepada kelompok Aisyah, kelompok Agnia, dan kepada semua siswa yang telah menyetorkan tugasnya. Kalian semua hebat, walau ada yang belum sempurna nilainya bukan berarti jelek ya. Karena memang kesalahpahaman itu bisa jadi munculnya gara-gara Ibu penyampaian perintahnya kurang jelas ya. Ibu akui itu kesalahan Ibu sendiri, dan Ibu juga tersenyum baca kalian jawabannya nggak sesuai dengan yang Ibu harapkan, tapi oh ya ini kan kesalahan aku juga gitu ya. Jadi Ibu senyum bukan marah ya, karena memang itu istilah yang Ibu sampaikan, istilah yang Ibu tulis di sana pembagian bilangan asli. Jadi wajar kalau kalian mikirnya ke operasi bagi ya, bukan ke pengelompokan ya. Itu mungkin karena kalian juga tidak melihat acuan yang Ibu haruskan, yaitu lihat video di menit ke-3 ke-4 gitu ya. Kalau kalian melihat ke situ mungkin nggak akan salah paham dengan pertanyaan nomor 1 tadi. Ya, itu saja untuk pertemuan kali ini. Kalian langsung saja ke GCR untuk mengerjakan soal-soal latihannya. Terima kasih atas perhatian kalian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Waridho wa inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik. Silakan, Lip. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam.